Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan belajar dari rumah untuk anak usia dini. Apa yang dapat diperankan oleh setiap orang tua, ini yang akan kita pahami bersama-sama hari ini, yaitu bermain sains. Bermain sains ini menjadi salah satu topik yang perlu dikuasai oleh ayah dan bunda untuk disampaikan kepada anak-anaknya di rumah. Melalui sains, anak akan banyak belajar banyak hal. Pertama, sains dalam bahasa Latin diartikan untuk mengetahui. Sains adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman lingkungan yang didasarkan pada pengumpulan atau observasi terhadap data-data atau penelitian. Pengenalan sains pada anak usia dini akan menumbuhkan sifat kritis, keingintahuan, lalu kemudian teliti, lalu eksplorasi, mencari jawaban dan berpikir teratur. Melalui kegiatan-kegiatan eksperimen yang menyenangkan. Ini kita akan coba bantu ya, ayahanda dan bunda untuk memperkenalkan hal ini kepada anak-anak kita. Kemudian, kegiatan eksperimen ini akan mengembangkan keterampilan dasar bagi setiap anak kita. Kemudian, melalui sains ini akan proses mengamati, mencatat, menganalisis, menggabungkan dengan informasi lain, dan juga membuat kesimpulan. Lalu, bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh anak kita. Nah, di sini kalau kita ingin membaca kemana nih daya tarik anak melalui proses belajar sains ini. Begitu, ayahanda dan bunda, sempatkan waktu, buatkan jadwal untuk mendampingi anak-anak belajar sains. Anak akan dilatih untuk melihat, kemudian meraba, membau, merasakan, lalu mendengar, dan mengecap. Mengecap rasa asin, rasa pedas, rasa manis. Nah, ini menjadi menarik ya. Apa tujuan bermain sains pada anak usia dini? Pertama, akan mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Pencipta. Kemudian menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Kemudian ketiga nih yang paling penting, mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Menarik bukan? Kemudian yang keempat nih, mengembangkan rasa ingin tahu, tekun, lalu terbuka, kritis, mawas diri, karena ada beberapa benda yang tajam ya. Kemudian bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. Lalu terakhir, tujuan bermain sains ini adalah menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Ruang lingkup materi kali ini kita akan coba mendalami tentang sains fisik, sains makhluk hidup, sains bumi, dan lingkungan. Pertama adalah kita akan coba mendalami sains fisik. Melalui sains fisik, anak diajak untuk mengenal wujud fisik dari benda. Melalui eksplorasi, anak belajar mengenai ciri-ciri benda, cara benda bergerak, perubahan pada benda, berat, bentuk, ukuran, warna, dan temperatur, serta mengeksplorasi bagaimana benda-benda bergerak dan berubah. Misalnya, pertama membuat susu. Ayo kita buat susu, coba. Atau 2, es mencair. Ketiga, bola menggelinding. 4, mengenal macam dan berbagai bentuk buah-buahan. Oke? Udah dapat? Kita lihat coba. Lihat gambar yang saya berikan. Jadi menarik ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sains makhluk hidup. Harapannya anak akan mengeksplorasi tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan atau tanaman ya. Anak akan belajar tentang ciri-ciri, siklus hidup, dan tempat hidup makhluk hidup. Misalnya, perubahan dari kacang hijau menjadi toge. Nah, berarti kita akan coba latih anak untuk kita coba memilih kacang hijau, lalu kita proses untuk jadi toge. Nah, gimana coba buat? Perubahan tidak? Menanam tanaman dari sebutir bawang merah, coba kita buat potong stek ya, ubi atau berapa tanaman yang bisa di stek, kita ajak anak. Lalu ketiga, akuarium adalah salah satu tempat untuk ikan dan makhluk hidup lainnya untuk tumbuh. Kita saksikan, misalnya coba di rumah ada semacam bak atau pot bunga yang besar, kita tambahkan air lalu kita taruh ikan. Nah, itu coba bagian kita lihat, pasti ada juga jentik-jentik, tapi kalau ada jentik jangan sampai ketahuan oleh jumantik, nanti kita bisa kena denda. Untuk itu pastikan di tempat-tempat yang berair itu bebas dari telur nyamuk agar kita terbebas dari denda ibu-ibu yang menjadi petugas jumantik, karena kita harus terhindar dari nyamuk yang menjadi sumber demam berdarah. 4, merawat binatang peliharaan. Mungkin ada ayam atau ada kucing. Nah, ini si anak akan menjadi menarik. Tapi kembali lagi, hindarkan jangan sampai anak-anak terakses ke gadget atau ke video atau ke benda-benda yang pasif. Kita upayakan yang aktif. Kemudian anak akan belajar sains bumi dan lingkungan. Topik alam semesta untuk anak usia dini meliputi lingkungan alam sekitar yang dapat dialami langsung oleh anak-anak. Konkret ya. Lalu anak belajar tentang sebab akibat, bahwa semua itu penting dan mereka mulai menghargai bahwa manusia dapat mempengaruhi saling ketergantungan, baik secara positif maupun negatif. Misalnya mengenal benda angkasa. Siang hari ada matahari,
malam hari ada bintang atau ada bulan. Tapi di beberapa tempat ini tidak bisa terlihat. Tetapi sejak masa pandemik, karena polusi kendaraan atau pabrik itu berkurang, akhirnya kita mampu melihat bintang-bintang pada malam hari. Nah, kita ajak anak-anak kita untuk menyaksikan hal itu. Kemudian proses terjadinya hujan. Sekarang kan mulai musim hujan, ya. Kemudian yang ketiga, membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir. Nah, kita coba ajak anak kita ke got dekat rumah kita, lalu kita coba dia latih untuk membuang sampah sembarang. Akan ada proses pemampatan yang kemudian mengakibatkan banjir. Ini kita bisa buat ini menjadi sangat sederhana, membuat anak kita memiliki kesadaran lingkungan. Lalu yang juga perlu kita ketahui adalah anak dapat belajar sains di mana saja. Sains oleh anak dapat ditemukan di semua tempat ketika anak bermain air. Bisa dijelaskan tentang konsep dan sifat-sifat air. Menarik ya. Kedua, air hanya bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air bisa menempati ruang dan perubahan bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Misalnya dari gelas, kita tumpahkan ke piring. Nah ini kan, wah anak, jumlah air, volume air yang sama di gelas itu ditumpahkan di piring, tapi bentuknya yang tadinya gelas lalu kemudian piring, anak akan semakin tertarik dia. Coba kita bantu anak-anak, jangan kita biarkan mereka bermain sendiri ya. Lalu air sesuai dengan wadah serta tentang benda-benda yang bisa terapung. Terapung bisa kita gunakan bekas benda-benda yang bisa mengapung. Terus yang melayang di air ya. Jadi tidak mengapung, tidak tenggelam, tapi dia ini kita bisa lihat. Lalu tenggelam di air. Dalam memberi penjelasan fenomena ini pun anak bisa diajak untuk bereksperimen langsung. Karena ini semua ada di rumah, kita bisa lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Kemudian, tips bermain sains pada anak usia dini. Pertama, penjelasan dalam keseharian anak. Kedua, doronglah anak untuk menggunakan indera mereka untuk mengamati benda-benda dan kejadian di sekitar mereka. Lalu, ketiga, belajar sains dari buku yang menarik. Nggak usah gadget ya, dari buku saja supaya anak-anak cinta bukunya. Kemudian, ajak anak bereksperimen. Lalu, beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain sains. Pertama, apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini? Jadi anak nanti akan memberikan jawaban. Berapa banyak balok yang diperlukan untuk membangun kandang? Nah, ini. Dapatkah kamu menghitung jumlahnya? Warna apa saja yang ada? Lalu, mana yang ukurannya paling besar? Ini sama seperti tadi ya matematika ya. Coba sebutkan nama benda-bendanya. Lalu, dapatkah kamu menyebutkan huruf-hurufnya? Nah, serulah. Sudah mengenal aksara lagi bahasa ya. Saling terkait antara matematik, bahasa dengan sainsnya. Kemudian, tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Wah, seru. Lalu, kira-kira agar bangunan ini menjadi lebih bagus, apa yang perlu kita tambahkan? Ini Ibu Bapak contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak kita.
Lalu macam kegiatan bermain sains yang bisa dilakukan bersama anak di rumah itu bermain dengan buah, bermain mengenal rasa, bermain menanam dalam pot. Nah, coba kita lihat pertama ya, bermain dengan buah. Bagaimana proses percobaan sains ini? Bermain dengan aneka buah memberikan pengetahuan kepada anak tentang bermacam-macam buah dengan aneka ragam bentuk, warna, dan yang berbeda. Misalnya bahan yang kita butuhkan adalah wadah, piring, lalu macam-macam buah. Lebih baik juga kalau membeli buahnya dari warung terdekat. Tidak usah ke supermarket, pedagang kaki lima, atau ke pasar tradisional kita aja anak-anak kita untuk memilih, lalu menanyakan harganya juga, lalu beri juga kesempatan anak untuk membayarnya ke pedagangnya, sehingga ada anak mulai belajar tentang bahasa, lalu belajar matematik untuk transaksi. Wah, banyak sekali keuntungannya. Jangan didominasi oleh bundanya atau oleh ibunya, oleh ayahnya. Beri keluasan bagi anak. Lalu cara kerja, siapkan wadah piring, lalu letakkan macam-macam buah. Ajak anak-anak untuk menyebutkan nama buah, warna, dan bentuknya. Huruf apa aja ya, berapa jumlahnya, matematik. Huruf berarti aksara. Mari. Lalu bermain mengenal rasa. Apa saja ini yang kita harus ingin tahu? Ada rasa, ada bau, ada tekstur kasar halus. Ini motorik halus, motorik kasar dapat ya. Dari indranya. Bahan, piring, garam, gula, kopi. Pahit nih bun, kopi itu. Manis bun, gula. Asin bun, garam. Cara kerja, siapkan piring yang berisi garam, gula, dan kopi. Persilakan anak untuk mencium, kalau buah ya, memegang, mencicipi garam, gula, dan kopi satu persatu. Persilakan anak untuk menyampaikan pengalamannya. Ayo, ceritakan ke bunda apa rasanya, baunya, dan teksturnya dari bahan-bahan tersebut. Wah, jadi menarik. Kayaknya bunda garam agak kasar ya, nah, gitu. Jadi seru. Lalu bermain menanam dalam pot. Nah, bagaimana proses percobaan sains ini? Bermain menanam dalam pot memberikan pengalaman kepada anak tentang mengenal lingkungannya melalui mengamati dan membedakan. Kegiatan dapat dikembangkan dengan mengamati proses pertumbuhan tanaman. Ini agak butuh waktu ya, dari proses memilih bibit, menanam, lalu kemudian sampai dia berkecambah, lalu tumbuh. Ini butuh pengamatan. Kalau bisa ini berproses ya, dan setiap proses kalau bisa si anak yang melakukannya dengan sendiri bersama dampingan orang tuanya menjadi penting. Kemudian dia minta untuk menceritakan kepada kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi bermain sains. Ini menjadi satu tema yang sangat penting untuk dikuasai oleh anak kita. Tetapi itu semua kalau bisa didampingi, dibimbing oleh bunda atau ayah, mungkin bisa dilakukan setiap hari atau di akhir-akhir pekan. Kalau ayah atau bundanya sudah beraktivitas di luar, ini anaknya kita juga harus tetap bimbing. Lalu yang paling penting, hindarkan anak terakses dari gadget atau dari teknologi-teknologi. Kita gunakan semua apa yang ada di rumah kita menjadi sumber pembelajaran bagi anak, terutama terkait dengan bermain sains. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.